Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di penghujung pembahasan Kitabut Taharah, yaitu tentang babu al-haidi wan nifas. Bab tentang haid dan nifas. Ini adalah bab terakhir dalam Kitabut Taharah. Kemudian kita akan masuk insyaallah di Kitabus Shalah. Taib, silakan yang punya buku, terutama buku yang baru, dibuka halaman 27. Haid adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan Adabahullahu ala banati Adam. Haid adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anak-anak perempuan keturunan Adam. Dan wanita yang pertama kali haid adalah Hawa, istrinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, setelah beliau diturunkan ke dunia, setelah turun dari surga ke dunia ini. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna btadi al-haidi kana ala Hawa ba'da an uhbitat minal jannah." Sesungguhnya haid yang pertama kali terjadi adalah haid yang terjadi pada Hawa setelah ia diturunkan dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan darah haid ini untuk hikmah yang sangat besar, yaitu sebagai nutrisi makanan bagi janin yang ada di perut ibu, dan sehingga wanita yang hamil ini jarang mengalami haid. Dan banyak hikmah lainnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan fikih. Darah yang keluar dari farji, dari kemaluan seorang wanita, itu terbagi menjadi 3. Satu dari 3 kategorisasi. Yang pertama adalah darah haid. Darah haid adalah darah yang memiliki ciri-ciri khusus yang keluar dari seorang wanita dari tempat khusus pada waktu yang diketahui. Tidak ada batasan minimalnya dan tidak ada batasan maksimalnya. Meskipun sebagian ulama menyebutkan bahwa maksimal keluarnya darah haid itu adalah 15 hari. Karena berdasarkan sebuah patokan bahwa masa suci tidak akan pernah mengalahkan panjangnya, atau masa haid tidak pernah mengalahkan panjangnya masa suci. Ketika 1 bulan itu 30 hari, maka haid tidak mungkin lebih dari separuhnya. Sehingga sebagian mengatakan maksimal adalah 15 hari. Dan biasanya haid keluar antara 6-7 hari di setiap bulannya. Adapun ciri-ciri darah haid adalah berwarna hitam, kemudian kental, berbau tidak sedap, dan tidak membeku setelah keluar. Datangnya darah haid itu diketahui oleh para wanita, sedangkan berhentinya haid itu diketahui dengan keluarnya cairan berwarna kuning dan berwarna keruh, kehitam-hitaman, dan bisa diketahui dengan salah satu dari 2 cara. Jadi menentukan kapan berhentinya haid satu dari 2 cara. Cara yang pertama adalah cara kering, yaitu meletakkan kain pada farji, pada kemaluan, kemudian dilihat. Kalau ternyata sudah kering, tidak ada bercaknya, tidak ada noda darahnya, berarti dia telah suci dari haidnya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya cairan putih, atau yang disebut dengan al-qassatul bayda. Cairan putih yang keluar dari rahim saat darah haid itu berhenti. Radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, "Kana nisa'u
yab'athna ila Aisyata bid-darajati fiha kursafu fihi sufratu min damil haidi. Para wanita mereka datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan membawa kain yang berisikan kapas yang terdapat cairan kekuning-kuningan dari darah haid mereka. Fatakulu, kemudian Ibunda Aisyah menyatakan, beritahukan kepada mereka, la ta'jalna. Janganlah kalian terburu-buru. Artinya terburu-buru untuk menyatakan suci. Hatta taraynal qassatal bayda. Sampai kalian melihat al-qassatul bayda. Itu melihat cairan putih. Turidu bidzalika ay tuhra minal haidah. Yang dimaksud adalah cairan putih yang pertanda seorang telah suci dari haidnya. Jadi bersihnya darah haid, sucinya seorang dari haid itu dengan dua, yaitu pertama dengan cara kering, yang kedua adalah keluarnya al-qassatul bayda. Kemudian darah yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Baik itu yang terjadi sebelum persalinan, ketika persalinan, atau setelah persalinan. Sebelum melahirkan, ketika melahirkan, atau setelah melahirkan. Tidak ada batasan minimalnya, tapi maksimal darah nifas itu keluar selama 40 hari. Sebagaimana perkataan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yauman aw arba'ina lailatan." Wanita-wanita yang sedang haid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu setelah kelahiran selama arba'ina yauman aw arba'ina lailatan. Selama 40 hari atau 40 malam. Kemudian yang ketiga, darah yang keluar, yang berpotensi keluar dari farji seorang wanita adalah darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu sedang haid dan nifas. Jadi bukan waktu haid, bukan waktu nifas, hanyalah darah penyakit yang terputus karena terputusnya pembuluh darah. Dan darah itu tidak akan berhenti kecuali penyakitnya itu sembuh. Ciri darah istihadah berbeda dengan ciri darah haid. Jadi berlawanan dengan ciri darah haid. Yang pertama, warnanya merah. Merah segar. Kemudian encer, tidak berbau busuk, dan membeku setelah keluar. Taib, ada beberapa poin catatan yang cukup banyak ya. Sebelum Antuna catat, coba di murajaah dulu. Ada 3 darah yang keluar dari farji seorang wanita. Apa yang pertama tadi? Darah haid. Darah haid. Kemudian yang kedua? Darah nifas. Darah nifas. Yang ketiga? Darah istihadah. Baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, silakan dicatat akhwati fillah. Ini poin-poin penting yang perlu ditulis ya, karena tidak ada di buku Antuna, termasuk buku Antuna yang baru belum ada. Yang pertama, apabila setelah suci keluar cairan berwarna kuning dan agak keruh, jadi mohon maaf seperti nanah begitu, mohon maaf, maka cairan itu bukanlah haid. Jadi setelah suci kemudian keluar cairan warna kuning, maka itu bukan haid. Artinya ia tetap dalam keadaan suci, sehingga saat itu ia wajib melakukan salat, puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an." Kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kami tidak memperhitungkan sama sekali cairan yang berwarna kuning keruh ba'da tuhri syai'an, setelah suci. Jadi ketika sudah kering atau keluar al-qassatul bayda, kemudian misalnya keluar lagi cairan kuning, maka itu diabaikan saja. Itu bukan haid. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, apabila seorang wanita telah suci, akan tetapi ia tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum. Ini pendapat jumhur ulama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
Jadi ketika misalnya suci, kemudian tidak ada air, atau tidak bisa menggunakan air karena demam misalnya, maka dia bisa tayamum. Ya, meskipun juga nanti ketika sudah sehat, sudah tidak demam atau sudah ada air, maka dia harus mengulang mandi lagi. Yang ketiga, seorang wanita diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda haid sepanjang tidak berbahaya, sehingga ia tetap suci dan dapat melaksanakan puasa, sholat, manasik haji, sebagaimana biasanya. Jadi selama minum dan tidak keluar darah haid, meskipun itu hari yang biasa dia haid, maka dihukumi suci. Karena memang darahnya tidak keluar. Poin yang keempat, apabila seorang wanita mengalami junub, maka baginya cukup sekali mandi. Apabila seorang wanita haid yang mengalami junub, maka cukup baginya sekali mandi ketika suci dari haidnya. Ini pendapat jumhur ulama. Namun, jika wanita itu ingin membaca Al-Quran dan masuk ke masjid, maka dia harus mandi. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, misalnya dalam 7 hari itu, ada seorang wanita yang haid. Ya. Dalam 7 hari itu ada wanita dia sedang haid begitu. Di tengah-tengah masa haidnya itu dia junub. Maka dia boleh mengakhirkan mandi gabungan antara mandi haid dengan mandi junub. Tetapi kalau dia ingin muraja Al-Quran ya, dengan tidak menyentuh mushaf, maka dia harus mandi ketika selesai junub dan di dalam masa haid itu. Jadi misalnya hari ketiga dia junub, posisinya haid, maka dia mandi sehingga dia boleh membaca Al-Quran dengan tidak menyentuh mushaf. Tapi ketika diakhirkan sampai hari yang ketujuh misalnya, maka selama itu dia tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh menyentuh mushaf karena dia sedang junub. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang wanita melihat darah sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, yang disertai dengan rasa sakit, yang biasanya dalam dunia medis disebut dengan masa pembukaan gitu ya. Jadi kalau keluar darah sehari atau 2 hari sebelum melahirkan dan ada rasa sakitnya, maka itu adalah darah nifas. Ia harus meninggalkan sholat dan puasa. Dan jika tidak disertai dengan rasa sakit, maka itu darah biasa, artinya dia tetap harus puasa dan harus sholat. Ini pendapat dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi misalnya ada seorang ini, dia mau melahirkan, kemudian ada pembukaan ya, pembukaan pertama, kedua, dan seterusnya itu, biasanya diiring dengan rasa sakit. Ketika keluar darah, maka itu darah nifas. Saat itu sudah tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Tapi kalau keluarnya darah bukan dengan rasa sakit, apalagi darahnya deras, berarti ada permasalahan di rahimnya misalnya, auzubillah min dzalik, maka dia tetap sholat dan tetap berpuasa. Intinya pembedaannya adalah rasa sakit itu. Yang berikutnya, apabila darah nifas berubah menjadi cairan kuning sebelum jelas tanda kesuciannya, maka cairan tersebut dihukumi sebagai nifas. Jadi misalnya berubah, maka dia dianggap sebagai nifasnya. Karena memang belum suci. Yang berikutnya, apabila seorang wanita mengalami nifas di bulan Ramadan, kemudian darah haidnya berhenti sebelum 40 hari. Tadi kita sebutkan maksimal darah nifas itu 40 hari. Misalnya ada seorang ini nifas di bulan Ramadan dan darahnya berhenti sebelum 40 hari. Sudah berhenti. Lalu keluar darah lagi sebelum 40 hari itu. Maka dia harus meninggalkan sholat dan puasa sampai 40 hari. Adapun puasa yang dilakukan ketika darah berhenti, maka puasanya sah dan tidak perlu diulang. Sebagaimana perkataan dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, kalau darah itu berhenti sebelum 40 hari, maka dia harus mandi dan berpuasa. Jika darah itu keluar lagi sebelum 40 hari, maka dia meninggalkan puasa ketika sampai 40 hari. Sedangkan puasa pada hari ketika darah berhenti adalah puasa yang sah karena dilakukan dalam kondisi suci, dan ini pendapat dari 2 pendapat ulama. Jadi misalnya ada seorang muslimah yang dia nifas
di bulan Ramadan. Nifas bulan Ramadan. Pada hari yang ke-30 misalnya nifasnya berhenti. Nifasnya berhenti. Karena bulan Ramadan atau misalnya hari yang ke-20 ya. Karena bulan Ramadan maka dia puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nifasnya berhenti di hari yang ke-20 misalnya. Dia sempat puasa 3 hari kemudian keluar darah lagi. Yang seperti darah nifasnya kemarin. Maka ketika itu dia tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Hitungan 40 hari dihitung ketika awal darah keluar. Dan biasanya ketika pembukaan itu. Sampai 40 hari, maka puasa yang dilakukan 3 hari di masa di tengah-tengah berhentinya darah nifas ini, puasanya sah dan tidak perlu diulang. Kemudian yang berikutnya, apabila setelah 40 hari, darah haid masih terus mengalir. Atau darah nifas masih terus mengalir. Maka ada dua kemungkinan. Tadi kita sebutkan maksimal darah nifas 40 hari. Misalnya setelah 40 hari itu darah masih keluar lagi. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila berhentinya darah nifas itu bertepatan dengan kebiasaan masa haid, maka darah yang keluar setelah 40 hari itu adalah darah haid. Jadi misalnya, ada seorang wanita dulu sebelum dia hamil itu haidnya di awal bulan misalnya. Kemudian setelah dia melahirkan, nifasnya itu berhenti di akhir bulan. Kemudian darah, ini hari yang ke-40, darahnya masih keluar, maka darah yang keluar itu adalah darah haid yang bersambung dengan darah nifas. Sehingga totalnya nanti akan menjadi 46 atau 47 hari. Itu boleh, itu bisa. Jadi bisa jadi bersambung antara nifas dengan haidnya. Kemudian yang kedua, apabila berhentinya masa nifas tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haid dia, maka dia harus mandi setelah sempurna 40 hari dan melakukan sholat serta puasa. Berarti darah yang keluar itu adalah darah istihadah. Darah masalah, darah penyakit. Jadi setelah 40 hari, kok ternyata bukan di masa yang dia biasa haid, tapi darah tidak berhenti, maka ini istihadah. Dia segera mandi, dia puasa, atau dia sholat setelah itu. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang wanita mengalami keguguran sebelum usia kehamilan 80 hari, maka darah yang keluar bukanlah darah nifas. Adapun jika keguguran terjadi setelah 80 hari kehamilan, maka darah yang keluar dihukumi sebagai darah nifas. Perhatikan perkataan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan bahwa syarat diberlakukannya hukum nifas yaitu ketika janin yang dilahirkan sudah berbentuk manusia dan telah berbentuk organ tubuh dan telah memiliki bentuk kepala, kaki, tangan dan telah berusia 80 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan janin sebelum memiliki bentuk manusia, janin itu, maka darah yang dikeluarkan oleh wanita yang melahirkan janin tersebut bukanlah darah nifas. Misalnya, ada seorang wanita hamil 80 hari berarti berapa bulan itu? 80 hari berarti sekitar 2-3 bulanan ya. 2 bulan setengah lah. Misalnya begitu. Nah, 2 bulan misalnya wanita yang hamil ini keguguran, misalnya begitu. Kemudian dikiret, dioperasi, maka darah yang keluar dalam 2 bulan atau 60 hari itu berarti bukan darah haid. Artinya dia tetap harus sholat meskipun keluar darah. Karena dia bukan darah nifas maksudnya. Taib. Wanita yang sedang nifas hukumnya sama dengan wanita haid. Artinya dia tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, dan tidak boleh digauli oleh suaminya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara haid dan nifas, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Baina ana ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muttaji'atun fi khamisatin." Ketika aku bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu selimut yang tebal, tiba-tiba tiba-tiba aku mengalami haid, kata Ummu Salamah. Fansalaltu fa'akhadhtu thiyaba haidati. Maka aku keluar dari selimut dan aku gunakan pakaian yang aku biasa gunakan ketika haid. Mungkin kalau sekarang menggunakan pembalut begitu.
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Salamah, anufisti, apakah engkau nifas? Beliau mengatakan anufisti, apakah engkau nifas? Ini menunjukkan hukum haid sama dengan hukum nifas. Hukum nifas sama dengan hukum haid. Qultu, kata Ummu Salamah, na'am, benar wahai Rasulullah. Secara umum ya, hukum nifas sama dengan hukum haid. Bedanya hanya satu, yaitu bahwa masa iddah itu diperhitungkan dengan menggunakan haid, bukan dengan menggunakan nifas. Artinya iddah itu nanti menggunakan hukum haid 3 kali haid, dengan sekali haid, bukan menggunakan nifas. Karena wanita yang hamil, maka begitu melahirkan, maka dia sudah selesai masa iddahnya. Artinya dia bisa menikah lagi. Dan wanita-wanita yang hamil, maka waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi meskipun masih nifas, maka iddahnya telah selesai. Iddah tidak menggunakan hukum nifas, adapun haid digunakan untuk hukum iddah. Yang berikutnya, wanita yang mengalami istihadhah, maka dia dianggap suci. Sehingga dia boleh melakukan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya menurut kesepakatan para ulama. Sebagaimana dikisahkan dari Fatimah binti Jahash yang pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku mengalami istihadhah, aku tidak suci, apakah aku meninggalkan sholat? Beliau mengatakan, la, inna dzalika irkun. Tidak, engkau tidak boleh meninggalkan sholat karena itu adalah darah urat. Walakin da'iya shalah qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Engkau boleh meninggalkan sholat kalau darah istihadhah itu bertepatan dengan masa haidmu. Jika akan sholat, maka membasuh kemaluannya dengan air dan menggunakan pembalut. Ketika dia istihadhah keluar darah dari farjinya, maka dibersihkan, kemudian menggunakan pembalut dan dia boleh sholat. Baik. Yang berikutnya, seorang wanita yang mengalami istihadhah diperbolehkan mengakhirkan sholat yang pertama dan mengawalkan sholat yang kedua. Jadi misalnya seorang istihadhah, dia misalnya asar jam 3 begitu ya. Dia sholat duhurnya itu jam 3 kurang 5 menit. Dia sholat duhur. Selesai sholat duhur, terdengar adzan asar, kemudian dia sholat asar jam 3 tepat. Sehingga sekitar 10 menit itu duhur dan asar terselesaikan. Ini yang dikenal oleh para ulama dengan jamak suri. Jadi seolah-olah menjamak 2 sholat, tetapi sebenarnya masing-masing masih berada di dalam waktunya. Yang berikutnya, seorang wanita yang istihadhah diperbolehkan untuk melakukan iktikaf di masjid. Ya, karena memang dia suci posisinya. Yang berikutnya, seorang wanita yang mengalami istihadhah harus mandi sekali pada saat ia bersih dari haidnya. Sebagaimana disebutkan dari Ummu Habibah binti Jahash yang sedang istihadhah, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, thumma tasili wa shalli. Tahan dirimu, jangan melakukan salat setelah ketika engkau masih haid, kemudian thumma tasili wa shalli. Ketika haidmu sudah berhenti, meskipun masih istihadhah, maka engkau mandi dan melakukan salat. Seorang wanita yang istihadhah, dia boleh digauli oleh semua suaminya walaupun darahnya mengalir selama tidak dalam masa haid. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu an Hamnah binti Jaishin, tentang Hamnah binti Jahash, annaha kanat mustahadhah, yang dia sedang mengalami istihadhah, wa kanat zawjuha yujami'uha, sedangkan suaminya tetap menggaulinya. Jadi wanita istihadhah boleh digauli oleh suaminya. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah penting ya. Ini kaidah ini digunakan ketika seorang mengalami haid yang tidak normal. Baik itu masanya lebih panjang misalnya, atau dia haid ketika hamil, dan semisalnya. Jadi haid yang tidak normal maka menggunakan 3 kaidah ini. Taib, kalau yang normal tadi kan 7 hari, ya, 6 hari. Ya. Kalau tidak normal maka timbang dengan kaidah ini. Kaidah yang pertama adalah melihat kebiasaan masa haid. Ini yang disebut dengan muqtadah.
Jadi wanita yang punya siklus haid rutin setiap awal bulan, setiap tengah bulan misalnya, atau setiap akhir bulan. Apabila seorang wanita memiliki masa haid yang teratur, maka keluarnya darah yang bertepatan dengan waktu yang biasa terjadinya haid dihukumi sebagai darah haid. Selanjutnya, darah yang keluar setelah masa haid berakhir dihukumi sebagai darah istihadhah. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Ummu Habibah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Lalu Aisyah berkata, aku melihat bejananya penuh dengan darah. Rasulullah bersabda, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki tsumma ightasili wa shalli. Tunggulah, ada seorang wanita itu dia biasa haid di awal bulan, begitu. Dia biasa haid di awal bulan. Kemudian tiba-tiba di akhir bulan itu keluar darah lagi. Keluar darah lagi. Maka wanita ini karena dia punya siklus yang teratur, keluarnya darah selain di masa yang biasa dia haid, maka itu bukan darah haid. Itu adalah darah istihadhah, ada masalah di rahimnya. Maka dia harus periksa. Tapi yang jelas dia bukan darah haid. Kenapa? Karena haidnya biasa awal bulan. Keluarnya darah di akhir bulan itu, keluar lagi dia, maka itu bisa dipastikan adalah darah istihadhah. Dia suci, dia tetap sholat, dan dia boleh berpuasa atau tetap berpuasa. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ada wanita yang siklusnya tidak rutin? Maka wanita ini kalau dia bisa membedakan darah, dia gunakan cara yang kedua ini, yang disebut dengan mumayyizah. Itu cara membedakan darah. Apabila seorang wanita tidak teratur masa haidnya, dia nggak teratur, kadang awal, kadang tengah, kadang akhir, kadang sebulan dia nggak haid. Ada wanita yang seperti ini, tapi dia bisa membedakan darah haidnya. Dia tahu, oh darah haidku seperti ini. Kalau ini bukan darah haid. Yang disebut dengan mumayyizah, dia bisa membedakan. Maka, jika ada darah yang keluar dan memiliki kesamaan dengan darah yang biasa dia keluarkan ketika haid, maka itu dihukumi sebagai darah haid. Tapi ketika dia keluar darah yang secara tanda-tandanya bukan seperti darah haid yang biasa dia keluar, maka itu berarti darah istihadhah. Dia suci dan dia tetap melakukan sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaish ketika mengalami istihadhah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana damul haid," oleh para wanita, "fa idza kanat dzalika fa amsiki." Kalau itu yang keluar, maka tahanlah dirimu anis shalah, dari salat. Fa idza kana al-akhiru tawaddai wa shalli. Kalau sudah selesai, maka wudu dan salatlah. Sahabat wanita. Ini bagi wanita yang mutahayyirah. Itu wanita yang tidak punya siklus rutin dan dia tidak bisa membedakan darah. Misalnya ada seorang wanita yang pertama kali haid, kemudian ternyata haidnya udah nggak normal. Biasanya 7 hari berhenti, hari ke-8 masih keluar darah. Atau bahkan hari ke-9. Dan dia tidak punya patokan sebelumnya. Maka gunakan cara ketiga, ini disebut dengan mutahayyirah, wanita yang tidak punya patokan. Apabila seorang wanita tidak memiliki masa haid yang teratur, atau dia lupa kebiasaan haidnya, dan dia tidak mampu membedakan darah haid dengan yang selainnya, maka karena dia belum mengalami haid misalnya, maka dia melihat kebiasaan haid kerabat wanitanya, yaitu para wanita yang ada hubungan darah dengannya, seperti lihat panjangnya haid ibunya berapa hari, panjangnya darah haid saudarinya, bibinya, dan sebagainya. Setelah dia tahu, oh misalnya ibunya haidnya 8 hari biasanya, saudarinya biasanya 9 hari, misalnya begitu. Maka darah yang keluar pada asalnya, atau darah yang keluar awal, itu dihukumi sebagai darah haid. Dan darah yang keluar setelah panjangnya masa haid saudarinya, ibunya atau bibinya tadi, maka itu dianggap sebagai darah istihadhah.
Sebagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada prinsipnya setiap darah yang keluar dari rahim seorang adalah haid, kecuali jika terbukti itu adalah darah istihadah. Jadi misalnya begini, ada seorang anak gadis ya, dia pertama kali haidnya itu sudah melebihi masa biasanya. Jadi 8 hari darah belum ada tanda-tanda berhenti. Maka dia tanya ibunya, berapa lama ibunya ketika haid? Bisa dikatakan biasanya ibu sampai 9 hari, sampai 10 hari. Seandainya nanti darah tetap keluar di hari yang ke-11, maka darah yang ke-11 itu adalah darah istihadah. Itu bukan darah haid, pasti ada masalah. Jadi melihat kerabatnya itu untuk mengukur berapa panjangnya. Adapun awal keluarnya darah itu darah haid. Cuman yang dijadikan patokan berapa panjang. Nah, itu tanya di saudarinya. Kalau dia tidak punya saudari misalnya, maka ya sekitar 6 sampai 7 hari. Taib, coba kita murajaah dulu ya, akhwati fillah, tentang 3 kaidah penting bagaimana cara menyelesaikan ketika haidnya itu tidak seperti biasanya. Ada 3 kaidah. Apa tadi yang pertama? Yang satu melihat kebiasaan masa haid ya, mu'tadah. Kemudian yang kedua, membedakan darah mumayyizah. atau mumayyizah. Taib. Kemudian yang ketiga, Melihat kebiasaan haid kerabat wanitanya. kebiasaan haid kerabat ya, wanita atau mutahayyirah. Taib. Baik, ada satu poin catatan akhwati fillah. Mungkin sebelumnya ada penegasan begini ya. Seandainya ada seorang wanita, dia punya siklus rutin dan dia bisa membedakan darah. Jadi berkumpul antara poin 1 dengan poin 2 begitu. Dia punya siklus rutin dan dia bisa membedakan darah. Kemudian di bulan itu haidnya keluar 2 kali. Awal bulan dia haid, kemudian di akhir bulan haid lagi. Yang jadi pertanyaan, dia menggunakan kaidah yang pertama ataukah menggunakan kaidah yang kedua? Kalau dia menggunakan kaidah yang pertama, berarti darah yang keluar di akhir bulan itu istihadah. Karena biasanya di awal bulan, bukan di akhir bulan. Itu pakai kaidah pertama ya. Tapi kalau dia menggunakan kaidah yang kedua, karena ciri-cirinya sama, berarti ini dihukumi dengan sebagai darah haid. Jadi dia nggak sholat begitu. Tapi muncul pertanyaan, mana yang digunakan? Jawabannya adalah yang didulukan adalah siklus rutin. Mu'tadah didulukan daripada mumayyizah. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan pembedaan darah, bisa jadi dia akan tertipu. Jadi misalnya ada seorang wanita haid di awal bulan, kemudian ada pendarahan di rahimnya. Karena lama darah itu tidak keluar menggumpal di rahim, ketika keluar di akhir bulan seperti darah haid. Kalau dia menggunakan cara pembedaan darah, maka dia tertipu. Ini dihukumi darah haid, pada ini adalah darah istihadah. Jadi ketika siklusnya rutin, maka yang didahulukan adalah siklus. Meskipun dia bisa membedakan darah. Taib, kemudian silakan dicatat ada satu poin catatan di kaidah ini. Apabila darah haid itu datang pada waktu kebiasaannya, hanya 2 hari misalnya, kemudian darah berhenti di hari yang ketiga, dan datang lagi pada hari yang keempat, kemudian berhenti di hari yang kelima. Biasanya untuk wanita yang sudah hampir menopause ya. Jadi 7 hari itu nggak penuh. 2 hari keluar, hari ketiga berhenti. Hari keempat keluar, hari kelima berhenti. Sudah mulai ada darah-darah berhenti di tengah-tengah masa haid itu. Maka pendapat yang benar bahwa terputusnya darah di dalam masa haid dianggap sebagai masa haid. Dia tetap haid itu. Artinya berlaku hukum-hukum haid meskipun darah tidak keluar di hari yang ketiga. Darah tidak keluar di hari yang kelima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah tadi, janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat al-qassatul bayda. Sampai kalian melihat cairan berwarna putih. Taib, kemudian sekarang kita masuk pada hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Ada berapa hal yang diharamkan. Yang pertama adalah sholat. Jelas wanita yang haid tidak boleh sholat. Kemudian puasa juga tidak boleh. Ini ijma' para ulama. Kemudian jima ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua dengan istrimu yang sedang haid kecuali nikah, kecuali jima. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh tawaf. Karena tawaf ini sama dengan sholatnya. Yang kelima, tidak boleh dijatuhi talak. Kalau ada seorang wanita yang haid,
kemudian suami mentalaknya, maka itu adalah talak yang bid'ah, talak yang menyelisihi sunnah, meskipun talaknya dianggap jatuh. Talak jatuh tapi suaminya berdosa karena menjatuhkannya di dalam masa haidnya istrinya. Taib. Kemudian ada berapa poin catatan? Ya, silakan dicatat ya. Yang pertama, apabila seorang wanita telah memasuki waktu sholat, sementara ia belum melakukan sholat tersebut, lalu datang haidnya, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut setelah suci. Jadi misalnya ada seorang ummahat, datang waktu zuhur, dia masih sibuk dengan masakannya, jam 1 haidnya keluar. Maka besok ketika sudah suci, dia harus mengqadha sholat zuhur itu. Karena sholat zuhur sudah disyariatkan bagi dia kena beban syariat, tapi dia belum melakukannya sampai datang haidnya. Sebagaimana firman Allah, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang wanita suci dari haidnya sebelum terbit fajar, lalu ia berniat puasa, maka puasanya sah meskipun dia mengakhirkan mandi setelah terbit fajar. Ini pendapat jumhur ulama. Misalnya ada seorang wanita jam 3 itu sudah suci haidnya. Suci haidnya. Dia suci dari haidnya begitu. Nah, dan ini Ramadan misalnya begitu. Maka udah lewat begitu. Maka boleh. Jadi intinya setelah suci meski belum mandi tetap boleh niat berpuasa. Apabila seorang wanita haid di bulan Ramadan, kemudian suci di pertengahan siangnya, maka tidak perlu berpuasa di sisa hari tersebut. Ya. Jadi misalnya ada seorang wanita itu suci jam 12 siang di bulan Ramadan, maka sisanya, ya sisa harinya dia tetap tidak puasa, ya tetap boleh makan begitu. Baik, seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid, tetapi dari atas kain. Ya, ketika wanita haid itu, maka suami boleh bersenang-senang dengan istrinya, tapi dikasih kain di atasnya. Sebagaimana kata Maimunah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqal izari wa hunna huyyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenang-senang dengan istrinya dari atas kain sementara istrinya sedang haid. Taib, yang berikutnya, seorang yang menggauli istrinya ketika haid, maka harus membayar kafarah kepada fakir miskin. 1 dinar jika dia melakukannya di awal permulaan keluarnya darah, dan 1/2 dinar jika dia melakukannya di akhir keluarnya darah. Kafarah tersebut dikenakan bagi suami dan istri. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas ya, bahwa beliau pernah bersabda tentang laki-laki yang menggauli istrinya, yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Dia harus bersedekah dengan 1 atau 1/2 dinar. Jadi misalnya ada seorang yang menggauli istrinya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga istrinya haid, maka dia sedekah 1 dinar. Kalau dia menggauli di hari yang keempat, 5, 6, maka 1/2 dinar. Seperti itu. Dan itu berlaku untuk suami dan istri. Taib, bagi wanita yang haid diperbolehkan untuk melakukan khulu, gugatan cerai berdasarkan mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Baik, yang berikutnya adalah ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas ya. Yang pertama adalah boleh berzikir, membaca Al-Quran, namun dengan tidak menyentuh mushaf ya. Sebagaimana dikisahkan ya wanita-wanita yang keluar di hari Idul Fitri, yang mana waktu itu mereka ikut berdoa, ya itu kan bagian dari zikir ya. Maka ini diperbolehkan. Dan juga dalilnya adalah ketika Ibunda Aisyah sedang haji, kemudian beliau mengalami haid, maka semuanya diperbolehkan untuk beliau kecuali tawaf. Ya. Taib. Adapun dalil tentang larangan memegang mushaf adalah hadis la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Kemudian tidak boleh juga melakukan sujud tilawah ya, atau boleh melakukan sujud tilawah bagi wanita yang haid. Kemudian yang ketiga, suami yang membaca Al-Quran di pangkuan istrinya boleh melakukan, boleh ikut menyaksikan salat Id. Kemudian boleh masuk ke dalam masjid jika ada kebutuhan. Misalnya ada kajian di masjid,
maka boleh selama tidak dikhawatirkan haidnya tercecer di masjid. Baik, sebagaimana perkataan dari Ibnu Hazm, wanita ya, tentang wanita yang membersihkan masjid Nabi. Pendalilannya dari situ, wanita tersebut tinggal di masjid Nabi dan biasanya wanita mengalami haid, namun tidak dilarang oleh Rasulullah untuk tinggal di dalamnya. Setiap yang tidak dilarang berarti boleh. Jadi ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Nabi, ketika meninggal Rasulullah itu sempat sholat di atas makamnya, maka Ibnu Hazm berdalil dengan ini, dia kan mengalami haid, tapi dia tidak diperintahkan untuk keluar begitu. Namun hendaknya dia tetap menjaga darahnya agar tidak tercecer di masjid. Jika khawatir tercecer, maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid. Jadi kalau sudah pakai pembalut, maka boleh. Yang keenam adalah makan dan minum bersama suami. Yang ketujuh, boleh melayani suaminya, artinya menyisir rambut suami. Ini diperbolehkan. Yang kedelapan, tidur bersama suami dalam satu selimut, sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tadi. Taib, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang haid dan nifas. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Ini dari tadi sudah ada yang raise hand ya. Saya sebenarnya kasihan, mau saya turunkan tangannya, tapi sudah antri duluan ya. Mungkin langsung saja ke Ibu Firza dari Probolinggo. Silakan Ibu Firza dari Probolinggo. Ya, silakan Bu, dari Probolinggo. Kalau tidak ada, ke berikutnya ya. Oh ya, silakan Ibu Firza. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan Ya, silakan Bu, dari Probolinggo. Saya izin bertanya titipan dari umi saya. Silakan Bu. Di luar topik sebenarnya. Perihal Silakan, Bu. korban, umi saya itu korban, tapi niatnya akikah untuk beliau. Iya. Nah, ini beliau pertanyaannya, apakah boleh potong kuku sama potong rambut, sama bolehkah memakan daging kurban tersebut? Baik. Daging apa? Akikah tersebut. Ya. Baik. Terima Jadi kasih, Ustaz. niatnya Idul Kurban. Taib, Masya Allah. Taib, baik. Pertanyaan sangat bagus dari Probolinggo ya. Jadi ketika Ya, seorang Ustaz. ini dia akikoh ya di waktu Idul Kurban, maka karena niatnya akikoh, maka tidak berlaku hukum-hukum kurban ya. Artinya dia tidak perlu menahan diri dari memotong kuku, kemudian dia juga boleh memakan dagingnya, sebagaimana kurban juga boleh sebenarnya. Intinya karena niatnya akikoh, maka berjalan hukum-hukum akikoh. Adapun ketika niatnya kurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sejak kemarin, maka dia tidak boleh memotong kukunya. Tapi kalau akikoh maka diperbolehkan. Adapun mengkonsumsi akikoh maupun kurban itu boleh dikonsumsi oleh orang yang melakukan akikoh atau kurban. Ya, wallahu taala alam. Silakan yang lain. Ya, begitu ya Ibu Firza. Ya, ya. Berikutnya Ibu Yuniarti dari Bandung. Silakan Ibu Yuniarti dari Bandung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Saya izin mau tanya Pak Ustadz, dengan kaitan haid dan kurban. Yang pertama, kalau misalnya kita datangnya pas kalau puasa itu kan mau pas buka tuh Pak Ustadz, itu puasa kita pasti batal kan? Iya. Nah itu kan kita setelah seminggu tuh saya pernah pengalaman setelah seminggu, nah itu keluar lagi puasa, jadi puasanya batal lagi apa enggak Pak Ustadz? Setelah seminggu keluar darah haid lagi? Iya. Oh iya. Taib, Masya Allah. Baik, paham pertanyaannya. Baik. Jazakumullah khairan dari Bandung ya Bu ya. Baik, siap. Iya, kita tahu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa di antara yang dilarang bagi wanita yang haid adalah puasa, atau puasa batal gara-gara keluar haidnya begitu. Maka ketika sudah keluar atau berhenti darah haid 7 hari, kemudian ternyata keluar lagi ya, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama misalnya ketika seorang itu menggunakan, mohon maaf, alat kontrasepsi ya, terutama yang spiral, itu kan biasanya menahan. Nah, maka tertahannya darah itu menjadikan berhenti di hari yang ke-7 atau ke-8. Maka sebenarnya itu belum suci sebenarnya. Sampai dia benar-benar bersih, biasanya agak panjang kalau yang
spiral itu bisa sampai 15, 10 hari ya sampai dia bersih. Intinya kalau itu yang terjadi maka sebenarnya itu adalah masa haid, bukan masa suci. Yang kedua, kalau memang tidak menggunakan dan biasanya juga 7 hari, kok ini tumben keluar darah lagi, maka dilihat tadi Bu. Kalau antunna adalah orang yang punya siklus rutin haidnya, setiap awal bulan, setiap akhir bulan, misalnya begitu, maka darah yang keluar lagi setelah awal bulan itu pasti darah istihadhah. Tapi kalau antunna tidak punya siklus rutin, maka dilihat bagaimana ciri-cirinya. Kalau yang keluar sama seperti darah haid yang kemarin, maka itu adalah haid lagi. Bisa jadi haid lagi. Tapi kalau ternyata darahnya warnanya beda, warnanya merah, maka itu adalah istihadhah. Hukumnya suci. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Ya, berikutnya Ibu Meti dari Ciawi Bogor. Silakan Ibu Meti dari Ciawi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Bogor. Ini mau nanya tadi kaidah haid, kan itu salah satunya melihat kebiasaan haid saudara wanita. Iya. Sementara Ana baru taunya sekarang, sudah punya anak 3. Nah, baru tahu kalau saudara Ana itu sama ibu haidnya paling lama 7 hari, 6-7 hari. Iya. Sementara Ana itu dari awal haid 15 hari Ustadz, sampai sekarang pun haidnya memang lama dan deras, dan itu tidak teratur, nggak selalu tiap bulan, kadang 3 bulan sekali gitu, kadang 4 bulan sekali, tapi setiap haid deras gitu dan lama. Dan Nah, bisa itu membedakan darah haid ya Bu ya. Jadi tahu oh ini darah haid, ini iya, bukan. itu darah haidnya sama gitu, kayak gitu. Memang kalau penglihatan anak kayak gitu. Nah, itu apa termasuk darah haid walaupun saudara anak cuma 7 hari, sementara anak 15 hari gitu. Baik. Gitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Bogor ya. Dari Bogor, Masya Allah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang tadi kita sebutkan itu urutan akhwati fillah. Jadi pertama adalah muqtadah, melihat siklus. Yang kedua adalah mumayyizah, perbedaan darah. Kalau dua ini nggak bisa, baru mutahayyirah, pakai cara melihat saudara. Jadi kembali dalam pertanyaan tadi, kalau antunna sudah bisa membedakan darah, jadi tahu ini darah haid, ini bukan, ini pasti nggak kayak gini darah haidnya, maka yang digunakan adalah mumayyizah tadi. Antunna itu termasuk yang mumayyizah, yang bisa membedakan darah. Sehingga misalnya panjang 15 hari nggak jadi masalah, karena memang itu darah haid antun begitu. Nah, yang jadi pembahasan kita di mutahayyirah tadi, orang ini yang ketiga itu dia tidak punya siklus karena dia masih awal, atau dia lupa siklusnya karena saking lamanya ya, hamil ya, atau dan dia tidak bisa membedakan darah, maka patokannya lihat ke keluarga begitu. Jadi ini urutan, bukan pilihan. Jadi yang benar antun berpegang dengan pembedaan darah karena siklusnya tidak rutin tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Baik, untuk Ibu Nurbaya, silakan. Ya, silakan. Dari mana Bu Nurbaya ini? Silakan Bu Nurbaya, dari mana ini? Ya, silakan. Atau kalau enggak mungkin pindah ke yang lainnya dulu. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Dari mana Bu? Dari Maluku Utara, Ustaz. Iya, mungkin kedepannya ditulis Bu yang katanya. Ya, dari Maluku Utara, Homara Selatan, Bacan. Ya. Silakan. Apa Ustaz izin bertanya? Sebenarnya pertanyaan ini tadi sudah Ustaz jawab, cuman masih belum jelas. Maksudnya anehnya yang sendiri yang belum paham. Dan ini Ustaz. Feedback kayaknya Bu. Ibu Siti, Bu Nurbaya, mohon maaf, suaranya feedback. Ya. Halo, ya. Afwan Ustaz. Silakan Bu. Mungkin yang YouTube atau yang lainnya bisa dimatikan. Ibu Nurbaya sebelum mengajukan pertanyaan, mungkin yang lain bisa dilakukan dulu. Nggak bisa bicara membuka ini.
Ya, silakan Bu disampaikan pertanyaannya Bu Nurbaya. Iya, Afwan Ustaz. Mungkin diajukan lewat grup aja ya. Iya. Ini speaker. Ya, berikutnya Ibu Asri Rosalina dari Probolinggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Probolinggo. Ini yang mau saya tanyakan tentang wanita yang keguguran saat dia berusia kandungannya masih berusia 2 bulan. Itu tadi kan disampaikan bahwa itu tidak termasuk nifas dan wanita tersebut harusnya mengerjakan sholat. Nah, bagaimana kalau misalnya ilmu itu baru sampai setelah beberapa tahun gitu, Ustadz? Apakah sholat yang ditinggalkan saat dia nifas itu harus dikodok atau bagaimana? Kemudian yang kedua, cara mengkodok sholat tersebut itu dikerjakan sebelum dia melakukan sholat wajib yang saat itu dikerjakan, atau sholat kodoknya dikerjakan setelah sholat wajib yang dia kerjakan? Itu saja, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Probolinggo ya. Ketika seorang ini keguguran dan itu sebelum 80 hari, maka darah yang keluar bukan darah nifas. Artinya dia tetap harus sholat, bahkan ketika Ramadan dia harus puasa, dan demikian seterusnya. Lalu bagaimana ketika dia baru tahu di akhir-akhir ini atau setelah sekian tahun yang lalu? Maka yang pertama, ini menunjukkan pentingnya ilmu, akhwati fillah. Jadi penting yang sangat mulia, yaitu ilmu fikih ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sholat itu tidak perlu dikodok ya. Jadi seperti itu, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Artinya tidak perlu dikodok karena sudah lewat, apalagi sudah sangat jauh begitu. Lalu bagaimana teknis mengkodoknya? Teknis mengkodoknya adalah langsung ketika teringat ya, atau mampu melakukannya. Jadi langsung dilakukan ketika ingat atau ketika dia sudah mampu melakukannya. Jadi tidak perlu menunggu, misalnya mau kodok subuh, kalau misalnya kodok, meskipun tadi jawabannya tidak kodok ya. Intinya ketika dia sudah ingat, dia sudah mampu, maka saat itu dikodok. Tapi tidak perlu menunggu masuk waktunya. Dan tertib ini hanya berlaku ketika yang punya waktu itu, kalau dipaksakan dikodok, maka akan keluar waktunya. Misalnya contoh, ada seorang ini belum sholat isya, dia bangun di waktu jam 5:30, hampir isyraq gitu. Nah, kalau dipaksakan dia isya dulu, kemudian subuh terbit matahari, misalnya begitu, maka subuh dulu, isyaknya nanti bisa jadi setelah matahari terbit. Intinya bahwa qadha itu harus tertib selama yang punya waktu tidak keluar dari waktunya. Insya Allah pembahasan lebih luasnya nanti dibahas di pembahasan Kitabus Shalah, insya Allah. Intinya kalau masalah tadi tidak perlu diqadha. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Iya. Berikutnya silakan Ibu Laili Umu Satria dari Probolinggo, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu dari Probolinggo. Atas kesempatannya. Ini Ustaz, tadi di poin catatan haid dan nifas, yang poin ketiga itu, kalau saya tidak salah mencatat, seorang wanita diperbolehkan mengkonsumsi alat penunda haid. Itu Obat, benar ya? Obat penunda haid. Iya, obat. Iya. Iya, obat penunda haid. Itu jika untuk puasa Ramadan, apa diperbolehkan seperti itu, Ustaz ya? Baik, Masya Allah. Untuk menggunakan, kadang-kadang ada teman yang bertanya seperti itu. Iya. Tidak bisa menjawabnya. Setahu saya ketika umroh atau haji aja yang diperbolehkan itu, Ustaz. Baik. Iya, mau bicara hanya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan sangat bagus dari Probolinggo ya. Baik, pada asalnya, sebagaimana penjelasan dari para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtasarul Fiqhil Islaminya, bahwa diperbolehkan seorang wanita itu meminum obat penunda haid selama tidak berbahaya. Jadi perlu konsultasi dulu ya dengan dokter. Intinya ketika direkomendasikan boleh, seandainya Ramadan dia mau mengkonsumsi maka boleh. Ya, boleh. Jadi dia tidak haid selama 1 bulan itu. Ya, meskipun perlu konsultasi dengan pihak medis. Cuman ketika ditanya boleh tidaknya, maka boleh selama tidak berbahaya bagi dia.
Dan biasanya digunakan di umroh ya atau haji ya. Karena memang waktunya pendek biasanya. Meskipun sebenarnya kalau haid pun ada solusi sebenarnya ketika umroh atau haji. Tapi ala kulli hal ketika seorang ini mengkonsumsi obat penunda haid dan haidnya tidak keluar, maka saat tidak keluar itu adalah suci meskipun itu hari yang biasa dia haid. Wallahu taala alam. Ya, silakan yang lainnya. Ya, berikutnya Ibu Uung dari Jember. Silakan Ibu Uung dari Jember. Silakan Bu dari Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Afwan, Ana mau bertanya Ustadz. Minta tolong dijelaskan kembali tentang penjelasan yang suami dan istri yang saat menggaulinya dengan pembayaran tafaruk 1 dinar di awal waktu atau per 3 hari. Baik. Jazakallah khairan. Wajazakallahu khairan. Baik, pertanyaan sangat bagus ya dari Jember. Ana bacakan hadisnya ya, hadis yang mauquf, hadis dari perkataan Abdullah bin Abbas. Dikatakan idza asabaha fi awwalid dam fadinarun. Kalau suami itu menggauli istrinya yang haid di awal keluarnya darah maka 1 dinar. Wa idza asabaha fin qita'id dam fanisfu dinarin. Kalaulah suami itu menggaulinya di waktu berhentinya darah atau di akhir-akhir berhentinya darah, maka itu adalah 1/2 dinar. Jadi tadi kita contohkan, misalnya haidnya itu 6 hari misalnya. Terjadinya menggauli ini, meskipun ini nggak boleh ya berdosa. Kita kan bicara dalam masalah ranah fikih, hukumnya. Terjadi jima di masa 3 hari pertama. Maka suami istri terkena masing-masing 1 dinar. Masing-masing 1 dinar. Kemudian ketika terjadi jima itu di hari yang keempat, kelima, atau keenam, maka masing-masing terkena 1/2 dinar. Jadi anggap saja 1 dinar itu 500.000 lah, misalnya begitu. Kalau 4,25 berarti 2.250.000 ya. 500 kali 4 ya sekitar 2,5 juta lah, sekitar itu. Itu sekali menggauli ya. Ketika 2 kali ya berarti 2 kali 1 dinar. Nah, begitu. Jadi intinya seorang itu yang menggauli wanita haid itu berdosa, tidak hanya berdosa tapi dia juga terkena kafarah. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Bu ya. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin terakhir ya, ini pertanyaan terakhir. Yang terakhir Ana mohon maaf untuk pertanyaan lewat chat itu tidak bisa diberi waktu, mungkin bisa di copy kemudian dipaste di chat WhatsApp ya, Umahat, mumpung belum ditutup Zoom-nya ya. Terakhir dari Ibu Sri Purwanti Bandung. Silakan Ibu Sri Purwanti dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, Ustadz, saya mau bertanya. Sebelumnya saya kan pernah dikiret karena ada endometrium ya di rahim. Jadi memang saat itu haid saya itu sampai 3 minggu dan terakhir ternyata setelah ke dokter itu ada endometrium. Nah, setelah kiret itu selang beberapa bulan haidnya itu jadi darahnya itu sedikit setiap saya haid. Nah, terus dalam siklus yang biasanya saya haid itu sudah bersih ya. Saya sudah dicoba pakai tisu dan lain sebagainya, itu sudah tidak keluar darah sama sekali. Qadarullah, saya melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, kemudian setelah itu saya mandi besar kan. Nah, keesokan paginya tuh ada semacam kayak bercak coklat. Nah, apakah itu darah haid atau bukan ya termasuknya Ustadz? Jazakumullah khairan kasiran itu aja. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung ya. Jadi ketika seorang wanita itu mengalami haid, dan kita tadi sebutkan haid tidak punya masa minimal ya, bisa cuma setetes ya dan seterusnya. Maka ketika dia sudah berhenti dari haidnya, maka dia suci. Ya, setelah itu dia melakukan aktivitas dan seterusnya, maka itu masih belum suci. Jadi kalau masih di tengah masa haid yang biasa dia haid,
maka dia belum suci, dia dalam kondisi haid. Tapi kalau sudah benar-benar bersih, kemudian keluar bercak, apalagi cuma bercak, maka itu diabaikan saja. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya. Waktunya sudah habis. Silakan beristirahat. Dan pertanyaan bisa dikirimkan di grup hari Kamis dan hari Jumat. Ya, silakan, mungkin bisa ditutup. Naam, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cukup sekian pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.